Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang review international paper dengan judul An Alternative Algorithm for Line Clipping dengan penulis Bimal Kumar Ray. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardana dengan NIM 23030400104 dan juga teman saya. Nama saya Wansari dan NIM 23030404075. Untuk yang pertama ada identitas paper dengan judul papernya An Alternative Algorithm for Line Clipping dengan penulis Bimal Kumar Ray, diterbitkan pada tahun 2012 dan bidang penelitiannya grafika komputer, khususnya mengenai algoritma pemotongan garis dalam ruang 2D and 3D. Lalu selanjutnya ada latar belakang masalah papernya. Yang pertama itu ada masalah yang ingin diselesaikan. Untuk masalah yang ingin diselesaikan, pertama ada kompleksitas perluasan dimensi. Masalah utama yang disoroti adalah kesulitan dalam mengembangkan, menguji, dan memvalidasi algoritma yang efisien saat berpindah dari ruang 2 dimensi ke 3 dimensi. Algoritma NLN sangat efisien di 2 dimensi, namun ketika diperluas ke 3 dimensi, jumlah kasus kondisi yang harus ditangani meroket atau skyrockets, menjadikannya sangat sulit untuk diimplementasikan secara praktis. Karena banyaknya skenario posisi garis terhadap volume 3 dimensi, memastikan algoritma tersebut bebas dari kesalahan menjadi tantangan besar bagi pengembang. Lalu yang kedua ada ketidakefisienan iterasi dan kode. Beberapa algoritma standar memiliki kelemahan dalam struktur komputasinya yang sangat mempengaruhi performa. Algoritma Cohen-Sutherland bekerja dengan melakukan pengetesan berulang dan pencarian titik potong hingga tes di dalam terpenuhi. Hal ini melibatkan perhitungan output yang tidak diperlukan dalam metode baru ini. Algoritma CS seringkali mengulang pengujian yang sama pada garis tidak langsung diterima atau ditolak sehingga kurang efisien secara prosedural dibandingkan pendekatan non-iteratif. Lalu yang ketiga ada perhitungan yang berlebihan. Penulis mengidentifikasi adanya pemborosan sumber daya komputasi pada metode-metode tertentu. Yaitu yang pertama ada titik potong yang tidak diperlukan. Algoritma Liam-Barsky menggunakan representasi parametrik dan menghitung titik potong dengan setiap batas jendela yang terkadang mencakup titik yang sebenarnya tidak diperlukan jika garis tersebut sudah bisa ditolak lebih awal. Dan yang kedua ada redundansi pada sudut. Pada beberapa algoritma, titik potong untuk garis yang melewati sudut wilayah clipping seringkali dihitung lebih dari satu kali. Algoritma baru ini dirancang agar tidak melakukan perhitungan ganda tersebut. Terakhir ada kebutuhan akan algoritma tunggal. Salah satu motif besar penulis adalah menciptakan struktur kode yang lebih bersih dan universal. Dalam teknik NLN, pengembang harus membuat banyak rutinitas berbeda, misalnya satu rutin untuk setiap sudut dan tepi jendela clipping. Hal ini membuat algoritma menjadi sangat kompleks. Penulis ingin membuktikan bahwa hanya dengan satu rutin tunggal, semua jenis garis terlepas dari lokasinya dapat ditangani dengan benar. Ini menyederhanakan proses pengembangan, pengujian, dan validasi secara signifikan, terutama pada aplikasi 3 dimensi. Selanjutnya ada latar belakang masalah, alasan masalah ini penting secara ilmiah dan praktis. Yang pertama ada secara ilmiah. Yang pertama ada optimasi geometri komputasi. Efisien sebuah algoritma diukur dari seberapa sedikit operasi matematika yang dilakukan untuk mencapai hasil yang benar. Masalah clipping garis adalah masalah klasik, namun pencarian metode yang mampu meminimalkan operasi aritmatika berat seperti pembagian atau perkalian tetap menjadi topik riset yang hangat. Paper ini penting secara ilmiah karena berhasil membuktikan bahwa kita mencapai hasil clipping yang akurat tanpa perlu melakukan pengulangan atau iterasi seperti pada algoritma Cohen-Sutherland. Itu mengurangi jumlah pemeriksaan kondisi secara teoritis akan mempercepat jalur eksekusi pada tingkat instruksi mesin. Lalu yang kedua ada stabilitas akurasi numerik. Secara teoritis, sebuah algoritma haruslah tangguh atau robust. Masalah ilmiah yang sering muncul pada algoritma clipping adalah kegagalan numerik saat menghadapi garis-garis ekstrim, misalnya garis yang hampir vertikal sempurna atau garis yang sangat panjang hingga melewati batas koordinat maksimal sistem. Paper ini memastikan bahwa rumus kepotongan yang digunakan tidak akan berhasil pembagian dengan nol atau division by zero. Lalu menjamin bahwa titik potong yang dihitung secara matematis tetap berada tepat di garis batas nilai tanpa ada pergeseran akibat pembuatan angka desimal yang berlebihan. Lalu yang kedua ada secara praktis. Di secara praktis ini pertama ada operasi fundamental dalam grafika. Secara praktis, clipping adalah makanan sehari-hari bagi sistem grafis. Setiap kali kita melihat layar komputer, ribuan garis di latar belakang sedang dipotong agar pas dengan jendela atau layar monitor Anda. Karena clipping dilakukan jutaan kali per detik dalam aplikasi seperti video game atau perangkat lunak desain,
Penghematan waktu sekecil apapun pada satu garis akan berakumulasi menjadi peningkatan performa yang besar pada sistem secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kemudahan implementasi bagi pengembang. Seringkali algoritma secara teoritis cepat seperti NLN justru dihindari oleh praktisi karena kodenya terlalu rumit dan sulit ditulis. Kontribusi praktis terbesar paper ini adalah menyediakan satu fungsi tunggal yang bisa menangani semua kasus. Bagi pengembang perangkat lunak, ini berarti kode lebih mudah dibaca, lebih mudah diperbaiki jika ada kesalahan, dan lebih cepat untuk dipindahkan dari sistem 2 dimensi ke 3 dimensi. Lalu memudahkan pengembang untuk membangun mesin grafis 3 dimensi tanpa harus pusing memikirkan ratusan kondisi posisi garis terhadap ruang volume 3 dimensi. Dan yang terakhir ada performa pada perangkat keras modern. Algoritma ini dirancang untuk memaksimalkan cara kerja prosesor modern. Prosesor modern sangat menyukai kode yang lurus atau sedikit percabangan atau iterasi. Dengan menghilangkan proses iterasi berulang, algoritma ini menjadi sangat ramah terhadap pipeline instruksi di dalam CPU, seperti Intel Core yang digunakan dalam pengujian paper ini. Secara praktis, paper ini menunjukkan data nyata bahwa metode ini lebih cepat dari metode standar, yang berarti aplikasi yang menggunakan metode ini akan terasa lebih responsif dan lancar bagi pengguna akhir. Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan bahwa penelitian ini bukan hanya sekadar teori matematika, tapi sebuah solusi nyata untuk mempercepat dan mempermudah cara komputer menampilkan visual di layar kita. Lalu untuk selanjutnya ada konsep utama dan metode inti, teori atau algoritma utama. Algoritma ini menggunakan pendekatan non-iteratif yang membagi masalah pemotongan garis menjadi 2 bagian mandiri. Konsep utamanya meliputi yang pertama ada pemeriksaan trivial atau trivial rejection. Langkah pertama adalah membuat garis yang sepenuhnya berada di luar batas koordinat jendela. Yang kedua ada 2 pemanggilan bikin tunggal. Algoritma menggunakan satu rutin utama bernama clip 1 to the end untuk yang 2 dimensi atau clip 1 3DN untuk yang 3 dimensi yang dipanggil sebanyak 2 kali. Pemanggil pertama memotong titik ujung pertama X1, Y1 terhadap batas jendela. Pemanggil kedua menukar peran titik ujung sehingga titik kedua X2, Y2 diproses dengan cara yang sama. Lalu perhitungan titik potong. Jika suatu titik berada di luar batas, misalnya di sebelah kiri X-min, algoritma menghitung koordinat potongan menggunakan rumus interpolasi linear seperti tem sama dengan Y1 plus X-min dikurangin X1 dikali Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Selanjutnya, validasi perpotongan. Titik potong yang dihitung hanya diterima jika hasilnya berada dalam rentang batas sisi lainnya. Misalnya, hasil tem harus di antara Y min dan Y max. Jika tidak, pengujian dilakukan ke batas berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu konsep utama dan metode inti dengan poin asumsi yang digunakan. Penulis menetapkan beberapa asumsi dasar dalam implementasi metode ini. Yang pertama yaitu jendela clipping berbentuk persegi atau balok sejajar sumbu. Terdapat 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam 2 dimensi, jendela pemotongan clippingnya diasumsikan berbentuk persegi panjang yang sisi-sisi sejajarnya dengan sumbu X dan Y. Wilayah ini didefinisikan oleh nilai batas X-min, X-max, Y-min, dan juga Y-max. Dalam 3 dimensi, volume pemotongan diasumsikan berbentuk balok yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X, Y, dan juga Z. Selanjutnya pada poin kedua, representasi garis yang jelas. Setiap garis dianggap sebagai segmen garis lurus yang didefinisikan oleh 2 titik ujung koordinat kartesius, X1, Y1, dan juga X2, Y2 untuk 2 dimensinya, serta tambahan koordinat Z untuk 3 dimensinya. Algoritma mengasumsikan bahwa koordinat titik-titik tersebut adalah bilangan real, floating point, untuk menjaga akurasi selama perhitungan titik potong. Selanjutnya poin yang ketiga, penanganan kondisi pembagian dengan nol. Penulis ini berasumsi bahwa algoritma hanya akan menghitung pembagian seperti mencari kemiringan garis jika garis tersebut memang memotong batas jendela. Secara khusus diasumsikan bahwa jika sebuah garis harus dipotong terhadap batas vertikal X-min atau X-max, maka garis tersebut tidak mungkin merupakan garis vertikal sempurna, karena jika vertikal sempurna, ia tidak akan memotong batas vertikal kecuali jika garis itu berhimpit. Hal ini menjamin penyebut dalam rumus matematika tidak akan pernah bernilai 0. Selanjutnya yaitu posisi metode dibanding penelitian sebelumnya. Secara garis besar, metode yang diusulkan oleh Bimar Kumar Rai ini memposisikan diri sebagai jalan tengah. Ia mencoba mengambil kecepatan dari metode yang paling efisien, tetapi tetap mempertahankan kesederhanaan agar mudah dibuat oleh programmer. Perbandingan dengan 3 algoritma raksasa di bidang ini. Yang pertama dibandingkan dengan Cohen-Sutherland atau metode klasik terpopuler. Masalah pada Cohen-Sutherland, algoritma ini bekerja dengan cara menebak dan juga mencoba kembali.
Ia membagi layar menjadi 9 wilayah, memberi kode output, lalu memotong garis berkali-kali sampai pas. Ini dianggap kurang efisien untuk komputer modern saat ini. Lalu, posisi metode barunya, metode ini menghapus sistem iterasi tersebut. Ia tidak perlu menebak-nebak atau menghitung kode wilayah berkali-kali. Hasilnya, metode baru ini terbukti secara statistik lebih cepat daripada Cohen-Sutherland. Selanjutnya, perbandingan kedua dengan Liang-Barsky. Masalah pada Liang-Barsky, meskipun sudah lebih cepat dari Cohen-Sutherland, Liang-Barsky terkadang melakukan perhitungan matematika yang rumit untuk setiap sisi jendela, bahkan untuk bagian garis yang sebenarnya tidak perlu dihitung. Lalu pada posisi metode baru, metode ini menggunakan logika yang lebih cerdas untuk menghindari perhitungan yang mubazir. Berdasarkan hasil uji coba pada ribuan garis acak, metode baru ini tetap memiliki waktu eksekusi yang lebih unggul, lebih ringkas dibandingkan dengan Liang-Barsky. Perbandingan selanjutnya yaitu dengan Nicol-Le-Nicol atau NLN. Masalah pada NLN memang sangat tepat di ruang 2 dimensi karena ia membagi ribuan kemungkinan posisi garis ke dalam banyak kasus kecil. Namun masalahnya adalah sangat rumit. Programmer harus menulis banyak sekali code untuk menangani tiap kasus. Lebih parahnya lagi, saat dibawa ke dunia 3 dimensi, jumlah kasusnya melonjak drastis, sehingga hampir mustahil untuk dikelola. Pada metode barunya, ia memposisikan diri sebagai versi yang jauh lebih simpel. Jika NLN butuh banyak fungsi rumit, metode baru ini hanya butuh satu fungsi tunggal yang dipanggil 2 kalinya. Hebatnya, metode ini sangat mudah dikembangkan ke dunia 3 dimensi tanpa membuat pusing programmer, sesuatu yang gagal dilakukan secara praktis oleh NLN. Selanjutnya, pendekatan secara matematis. Pendekatan secara matematis untuk menghitung titik potong garis dengan batas jendela clipping. Yang pertama, persamaan utama clipping 2 dimensi. Salah satu persamaan kunci yang digunakan dalam algoritma ini untuk menghitung koordinat perpotongan pada batas vertikal seperti batas kiri x-min dengan rumus TEM sama dengan Y1 plus x-min dikurang x1 dikali Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Fakta setiap variabel yaitu temp adalah koordinat Y baru yang dihitung sebagai titik potong garis dengan batas vertikal jendela. Y1 dan X1 koordinat titik ujung pertama dari garis yang sedang diproses. Y2 dan X2 koordinat titik ujung kedua dari garis tersebut. Lalu X-min, nilai koordinat X untuk batas kiri dari jendela clipping, merupakan variabel secara global. Selanjutnya, peran persamaan dalam metode. Persamaan ini memiliki peran krusial dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu penentuan titik potong yang akurat. Persamaan ini digunakan ketika sebuah titik ujung, misalnya X1, berada di luar batas jendela, seperti X1 kurang dari X-min. Algoritma menggunakan rumus interpolasi linear ini untuk memindahkan titik tersebut tepat di tepi batas jendela. Lalu, yang kedua, validasi keberadaan garis. Setelah temp diperoleh, algoritma akan memeriksa apakah nilai tersebut berada dalam rentang Y-min dan juga Y-max. Jika ya, maka titik tersebut diterima sebagai titik ujung baru dan rutin mengembalikan nilai true. Jika tidak, algoritma akan beralih menguji batas lainnya, seperti batas bawah atau atas. Lalu efisiensi tanpa iterasi berbeda dengan algoritma Cohen-Sutherland yang mungkin melakukan perhitungan berulang. Persamaan ini langsung memberikan hasil koordinat yang diperlukan dalam satu kali hitung untuk setiap pemanggilan rutin. Lalu stabilitas numerik. Penulis menekankan bahwa pembagian X2 min X1 tidak akan pernah bernilai 0 dalam kondisi ini karena garis yang melintas batas vertikal tersebut dipastikan tidak mungkin berupa garis vertikal murni. Lalu yang terakhir yaitu kontribusi utama paper ini terhadap bidangnya. Yang pertama, penyederhanaan struktur algoritma. Berbeda dengan algoritma Nicol-Le-Nicol yang memerlukan banyak rutinitas untuk menangani berbagai kasus posisi titik ujung. Paper ini memperkenalkan satu rutinitas tunggal yang dapat menangani semua jenis garis. Lalu, efisiensi performa terhadap metode klasik. Penelitian ini memberikan bukti melalui pengujian empiris bahwa algoritma yang diusulkan memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan algoritma standar Cohen-Sutherland dan juga Liang-Barsky. Selanjutnya, solusi skalabilitas ke 3 dimensi. Paper ini memberikan solusi atas masalah ledakan jumlah kasus yang sering terjadi pada perluasan algoritma clipping 2 dimensi ke 3 dimensi. Algoritma ini dirancang agar sangat mudah diimplementasikan dalam ruang 3 dimensi dengan prinsip yang sama dengan 2 dimensi. Terus stabilitas dan akurasi numerik. Kontribusi teknis lainnya adalah memastikan bahwa algoritma tetap bekerja secara akurat tanpa risiko floating point overflow. Bahkan untuk garis yang sangat panjang atau garis yang sejajar dengan batas jendela clipping. Kontribusi yang terakhir yaitu eliminasi perhitungan redundan. Algoritma ini memastikan bahwa perpotongan untuk garis yang melewati sudut jendela clipping tidak dihitung lebih dari satu kali, yang mengoptimalkan beban kerja prosesor. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.